Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang soal-soal tes PPS Pemilu tahun 2024 berdasarkan kisi-kisi. Nah, sebagaimana video saya sebelumnya, di sini saya juga akan membahas tentang beberapa pertanyaan berdasarkan kisi-kisi. Dan di sini sedikit informasi, saya akan jelaskan bahwa untuk tes wawasan umum biasanya soal sebesar 10%. Kemudian untuk materi yang berkaitan tentang pemilu jumlahnya sekitar 60%, dan materi tes TKP besar 10%, PKPU tahun 2017 sampai dengan sekarang 20%. Adapun di sini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan tentang pemilu karena ini jumlah soal yang paling banyak pada tes PPS nantinya. Kita lanjut. Untuk pertanyaan nomor 1, dalam pemilu tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan lain-lain. Makna tersebut merupakan pengalaman asas pemilihan: A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, dan E. Mandiri. Adapun jawabannya ialah B. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Dalam pemilu tahun 2024 di TPS terdapat 5 jenis surat suara pemilu yang berbeda. Apabila pemilu pindahan dari TPS lain berasal dari luar daerah pemilihan pemilu anggota DPRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, maka pemilih tersebut akan mendapatkan surat suara pemilu sebanyak A. 5 surat suara, B. 4 surat suara, C. 3 surat suara, D. 2 surat suara. Adapun jawabannya ialah D, yakni 4 surat suara. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah: A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat, E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Adapun jawabannya ialah D, yakni menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Jadi ini adalah tujuan penyelenggaraan pemilu. Adapun soal berikutnya yakni nomor 4. Berikut ini adalah perlengkapan pemungutan suara di TPS kecuali A. Surat suara, B. Segel, D. Kotak suara, D. Alat peraga kampanye. Dan jawabannya di sini ialah D, yakni alat peraga kampanye yang merupakan terkecuali dari perlengkapan pemungutan suara di TPS. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Pemilihan umum yang pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih A. Anggota DPR dan anggota Dewan Konstitusi, B. Anggota DPR dan Presiden dan Wakil Presiden, C. Anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2, D. Anggota DPR. Adapun jawaban yang benar di sini ialah A, yakni pemilihan pertama kali di Indonesia diselenggarakan tahun 1995 yaitu anggota DPR dan anggota Dewan Konstitusi. Kita beralih kepada pertanyaan nomor 6. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? A. 17 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024. Adapun jawaban di sini yang benar ialah C, yakni pemungutan suara akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Kita lanjut. Pertanyaan ke-7. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas pemungutan kecamatan, B. Panitia pemungutan kecamatan, C. Petugas pemilihan kecamatan, D. Panitia pemilihan kecamatan. Adapun jawabannya di sini ialah D,
yakni panitia pemilihan kecamatan. Kita lanjut nomor 8. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan, B. Kantor polsek kecamatan, C. Pendopo kecamatan, D. Ibu kota kecamatan. Adapun jawabannya di sini ialah D, yakni ibu kota kecamatan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 9. DPT dapat dilengkapi dengan DPTB. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal. Keadaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, B. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, B. Menjalani rawat inap di fasilitas menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, C. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, D. Berdomisili di TPS yang bersangkutan. Adapun jawabannya ialah D. Berdomisili di TPS yang bersangkutan. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Pendanaan penyelenggaraan pemilu dikoordinasi oleh A. Ketua KPU, B. Sekretaris Jenderal KPU, C. Materi Keuangan, D. Ketua Bappenas. Dan jawabannya di sini ialah B, yakni pendanaan penyelenggaraan pemilu dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Kita lanjut ke nomor 11. Penyelenggaraan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dibebankan pada A. Pasangan calon, B. APBD, C. APBN, dan D. Partai politik. Jadi jawabannya di sini ialah C, yakni APBN. Kemudian selanjutnya untuk nomor 12. Kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak titik-titik kursi. A. 352 kursi, B. 575 kursi, C. 445 kursi, D. 350 kursi. Adapun jawabannya di sini ialah B, yakni sebanyak 575 kursi yang ditetapkan untuk kursi anggota DPR RI. Kemudian kita beralih kepada nomor 13. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit titik-titik kursi dan paling banyak titik-titik kursi. A. 20 dan 35 kursi, B. 20 dan 45 kursi, C. 20 dan 55 kursi, D. 25 dan 75 kursi. Adapun jawabannya di sini yang benar ialah C. 20 sampai 55 kursi yang ditetapkan di DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 14, DPTB adalah kepanjangan dari A. Pemilihan yang belum terdaftar, B. Daftar pemilih tambahan, C. Pemilihan yang menggunakan KTP, D. Pemilih terdaftar yang pindah memilih di TPS lain. Adapun jawabannya di sini ialah B, yakni daftar pemilih tambahan yang merupakan kepanjangan dari DPTB. Selanjutnya kita masuki dalam pertanyaan nomor 15. Untuk pertanyaan nomor 15. Berikut ini jumlah kursi DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A3, B4, C5, D6, dan E2. Adapun jawabannya di sini ialah B, yakni jumlah kursi DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi. Selanjutnya untuk nomor 16.
KPU Kabupaten atau Kota menyampaikan salinan DPT berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap Kabupaten A atau Kota kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, peserta pemilu tingkat kabupaten atau kota. D. Semuanya benar. Jadi jawabannya di sini ialah D, ini semuanya benar. Kita beralih untuk nomor 17. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, dan jawabannya di sini ialah B, yakni PPS, yang merupakan daftar pemilih sementara di DPS yang disusun oleh PPS. Selanjutnya nomor 18. Ketua Bawaslu saat ini adalah Dr. Andes Herwin Jellers Helsa, B. Puadi SPD MM, B. Puadi PDMM, Loli Soherti SOS MH, Rahmat Bagja SH LLMM. Jadi jawabannya di sini untuk ketua Bawaslu saat ini ialah D, ini Rahmat Bagja SH LLMM. Kemudian untuk pertanyaan nomor 19. Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang untuk setiap daerah pemilihan adalah sebanyak A. 1000 surat suara, B. 1500 surat suara, C. 200 surat suara, 2000 surat suara, D. Jumlah DPT ditambah 2%. Adapun jawaban yang benar di sini adalah A, yakni 1000 surat suara yang dicetak ulang untuk setiap daerah pemilihan. Kemudian pertanyaan terakhir. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten atau Kota, dalam hal ini dibantu oleh A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih PPS dan PPK, D. Pantarlih KPPS, PPS dan PPK. Adapun jawabannya di sini ialah C, yakni Pantarlih, PPS dan PPK yang melakukan pemutakhiran data pemilih. Oke, sekian dulu kita cukupkan untuk hari ini 20 pertanyaan untuk materi tentang kepemiluan. Jadi sekian dan terima kasih. Oh ya, jangan lupa saya minta tolong untuk klik subscribe, like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.